Oke guys, jadi vlog kali ini aku akan berpetualangan di hutan Halmahera Barat bersama rombongan fun trip Talaga Rano dalam rangka memeriahkan Festival Teluk Jalolo tahun 2022. Talaga Rano masuk dalam destinasi wisata yang dipromosikan dalam agenda Festival Teluk Jalolo tahun ini. Singkat cerita, jadi aku udah lama ya dan begitu penasaran dengan Talaga Rano. Namun, sebagian masyarakat Halmahera pun belum tahu letak pasti Talaga Rano itu di mana. Aku sudah mencari informasi dari temannya berdomisili di Halmahera Barat, akan tetapi hanya beberapa saja yang tahu akan tempat ini. Itu pun informasi yang aku dapat hanya sedikit. Tak puas dengan informasi yang aku dapat dari teman, aku pun mencari informasi di sosial media, namun hanya sedikit yang ku dapat. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, mungkin akses jalan masuk yang begitu sulit ke destinasi wisata Talaga Rano yang menjadi penyebab utama nihilnya informasi tentang tempat ini. Padahal jika dilihat-lihat, Talaga Rano memiliki potensi besar di dunia pariwisata. Ketika kami tiba di pemukiman warga, aku sangat terkejut. Ternyata warga desa Sasur telah menunggu kedatangan kami. Mereka begitu antusias dengan kedatangan kami. Mereka menyambut kedatangan kami dengan tarian tradisional khas desa Sasur. Aku pun menjadi semakin bersemangat dan tak sabar untuk berpetualangan menyusuri belantara hutan lebat dengan satu tujuan, yang tidak lain adalah bisa menikmati indahnya panorama Talaga Rano secara langsung. Oke. Jadi kita disambut oleh masyarakat di sini. Sangat luar biasa nih. Spesial kita. Kami disambut dengan tarian perang, yaitu tarian Cakalele. Ketika mendengar bunyi gong dan tifa, jantungku berdebar-debar menandakan semangat yang menyala, menjadi pemanis tersendiri dalam petualangan kali ini. Oke. Jadi acara penyambutan di sini sangat meriah ya. Kita disambut oleh warga sekitar dengan tarian Cakalele. Tak hanya tarian Cakalele, tapi ada juga pertunjukan musik tradisional khas desa Sasur, yaitu musik Kianger. Merdunya suara penyanyi musik Kianger mengingatkanku kepada kicauan merdu burung nuri, kakatua, dan maleo yang begitu indah. Mereka terbang dan menari di pinggiran hutan Talaga Rano yang masih terjaga keasliannya. Mendengar nyanyian Yanger yang begitu merdu, aku pun begitu terharu dan sedikit meneteskan air mata. Isi kepalaku melayang terbang bebas ke angkasa, sambil membayangkan keindahan alam hutan Halmahera yang begitu kaya. Bagiku, hutan adalah rumah, dan penghuninya adalah keluarga yang harus dijaga dan dilindungi kehormatannya. Perbedaan ras, suku, dan agama
adalah sebuah keunikan tersendiri. Dari mereka, aku belajar jika hidup itu beragam, bukan seragam. Nilai-nilai religius dipadukan dengan adat dan budaya menjadi rantai yang memperkokoh persatuan. Tak hanya itu, nilai-nilai gotong royong pun masih begitu kental. Sebab semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini adalah mereka yang memiliki tujuan yang sama, yaitu bahu-membahu membangun desa Sasur dan desa sekitar menjadi maju dalam aspek pariwisata. Jadi itulah penyambutan dari warga sekitar yang sangat antusias terhadap kedatangan kami di sini. Selain tarian cakalele dan pertunjukan musik Yanger, lagu Indonesia Raya pun masuk dalam rangkaian acara penyambutan. Secara tidak langsung, lagu Indonesia Raya menandakan begitu kentalnya jiwa nasionalisme serta rasa cinta tanah air yang masih tertanam erat dalam jiwa masyarakat di sini. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tarian cakalele yang dibawakan oleh ketua adat masyarakat desa Sasur memberi isyarat bahwa masyarakat di sini telah merestui perjalanan kami menuju Talaga Rano. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, hari ini saya selaku Ketua Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara secara resmi meresmikan Talaga Rano menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kota Halmahera Barat. Dipersilakan. Pemotongan pita menjadi tanda jika tak lama lagi kami akan meninggalkan desa Sasur dan memulai petualangan menuju Talaga Rano. Oke, jadi sekarang kita dipersilahkan untuk masuk ke pondok-pondok. Ini mau melihat pondok-pondok yang ada di desa Sasur ini. Kami ambil belum semua jenis. Sebelum berangkat, kami dipersilahkan untuk mengunjungi pondok warga desa Sasur, yang dimana di pondok warga terdapat kerajinan tangan dan hasil alam Talaga Rano yang dipamerkan di sini. Salah satu hasil alam yang menarik perhatian saya adalah tanaman anggrek, sebab tanaman anggrek yang ada di sini begitu endemik yang tumbuh subur di sekitar Talaga Rano. Jadi ini adalah anggrek yang diambil langsung di Talaga Rano ya. Tidaknya secepatnya untuk adakan pelatihan peningkatan kapasitas bagaimana cara budidaya tanaman anggrek. Pokoknya masyarakat Sasur. Kalau itu salah satu
Masih dalam Telaga Rano juga itu sarang semut. Jadi di sini jual, sini juga dijual. Ada stang lagi. Apa? Ada stang STJ lagi. Iya. Ini adalah kerajinan tangan dari bambu. Di sini biasa Karya dari Destinasi. hasil karya dari Sasasur. Biasa disebut dengan apa? Saloi. Selain tanaman anggrek yang dipamerkan, di sini juga terdapat bermacam-macam kerajinan tangan. Di antaranya adalah saloi, tas yang terbuat dari anyaman bambu. Masyarakat di sini memiliki potensi besar dalam aspek pariwisata apabila dapat dikelola dengan baik dan benar. Maka dari itu, mereka sangat membutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk mengembangkan potensi desa yang mereka miliki. Ada nama siapa nih? Hah? Gita. Kalau yang ini nama siapa? Hah? Ade masih malu-malu. Kita mau coba dulu minuman tradisional. Baru Pak, silakan lihat-lihat. Coba silakan. Ada pinang. Minuman tradisional. Ada sendok makan. Enak. Satu mau dua. Yang penting kita diadakan oleh masyarakat. Welcome drinknya Desa Sasur. Kelapa muda. Kelapa muda sama minuman tradisional tadi memang. Setelah mampir di pondok warga Desa Sasur, perjalanan kami pun dimulai. Oke, masih jalur pendakian. Oke, jadi baru setengah perjalanan. Semua udah ngos-ngosan guys. Kameranya ke semua di belakang. Cor. Perjalanan kami dimulai dari pemukiman warga dengan melewati jalan berbatu dan basah. Lumayan, di awal pendakian menuju pos 1 sedikit menguras tenaga. Jadi perjalanan masih 3 jam lagi untuk sampai ke tempat tujuan. Oke, ini belakang, mana? Yang belakang aman? Aman. Yang belakang. Naik turun. Naik turun. Wih. Sekarang sudah jam 3 lewat 7. Jam 3 lewat 17 menit. Mungkin perkiraan sekitar jam berapa? Jam 5 kapan? Jam. Mulai ini. Tanjakannya lumayan juga. Lumayan juga tanjakannya. Mulai mundur. Tidak boleh. Ayo semangat. Sudah dekat. Nih, sudah dekat pusat ini belakang. Lihat sampai mana? Aduh, jangan tertarik. Semua hausan nih.
Oke, jadi kita mampir di sini dulu sebentar. Di pondok. Boleh. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 1. Kami mampir sebentar di pondok warga yang menjual aneka makanan ringan bagi wisatawan. Jadi sementara kita santai di sini dulu. Oke guys, jadi kita istirahat dulu di sini. Istirahat selama 15 menit. Lalu melanjutkan perjalanan lagi. Buat kalian yang mau beli-beli bisa juga di sini. Ada jual air mineral juga di sini. Bahaya tuh. Di awal pendakian, cukup menguras stamina. Trek yang menanjak dan jalan yang basah begitu menguras stamina, dan kami sedikit kelelahan. Bagaimana? Aman? Kuat? Jadi sudah hampir setengah jam perjalanan ya, tapi belum sampai juga ke tempat tujuan. Bagaimana, Aman? Aman. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Jalur ekstrim. Jadi hati-hati yang di belakang. Hati-hati guys. Hati-hati guys. Nanti jatuh guys. Jadi trek di sini lumayan ya. Wih, enak banget. Yang mau coba trekking, ya naik terus. Coba di sini. Yuk, ke Talaga Rano. Trekking di sini lumayan ya, nggak jauh beda sama kita mendaki gunung. Padahal tujuan kita ini ke Telaga ya, tapi rasanya seperti kita naik gunung gitu. Jadi trekkingnya mantap. Mantap. Harus butuh orang yang fit. Fit dan kuat, oke? Guys, kita kalah sama bocil-bocil. Adik, bocil-bocil tidak kenal hosa. Mereka tidak kos-kosan guys. Video yang di atas. Sementara yang di atas semuanya pada tumbang. Walaupun sebagian besar dari kami sudah terbiasa mendaki gunung, akan tetapi perjalanan kali ini menuju Talaga Rano sangat menguras stamina. Oke guys, jadi aku nih udah sering naik puncak ya, udah sering naik gunung, udah sering nanjak, tapi trek di sini memang ekstrim. Ini nih kita mau ke Telaga, tapi rasanya tuh seperti naik puncak. Memang jalan di sini, ya trekkingnya itu dia gini, nanjak terus. Dia nggak ada landai gini, ya pokoknya di gini terus gini terus. Kalau biasa kita naik puncak kan gini landai, gini lagi landai. Tapi di sini memang aku sampai bingung, ini sudah 1 jam perjalanan, tapi kita juga belum sampai ke pos tujuan. Sungguh punya tantangan tersendiri ya. Bagi kalian yang ingin ke Talaga Rano, kalian harus memiliki tekad stamina yang kuat. Oke guys. Kalau videonya agak goyang karena yang video tadi ini dia juga ngos-ngosan. Jadi kita sama-sama ngos-ngosan ya, karena memang Di bawah masih ada guys. masih ada juga di bawah tuh, lihat tuh. Masih banyak di depan juga, masih banyak. Kita belum bisa melanjutkan perjalanan. Tengah-tengah guys. Kita di tengah-tengah, ini udah 1 jam perjalanan, tapi wah, ekstrim. Treknya memang sangat menantang. Lihat tanjakannya nih, sangat cukup ya. Cukup apa dah? Cukup tinggi. Ya, dia tinggi sekali nih tanjakannya nih. Aku sampai udah bingung mau ngomong apa ya. Gak usah ngomong lah. Karena memang ini sangat gini.
Dia nggak ada gini, tapi dia gini terus. Lihat nih dari bawah nih. Emang dia gini. Terhadap dia sih kalau dari bawah. Nah, boleh? Buka. Boleh. Lihat dari gini. Gini. Mana? Motivasi dari porter yang menemani perjalanan kami membawa angin segar yang menjadi penyemangat tersendiri. Walaupun di awal pendakian kami disambut dengan trek yang begitu menguras stamina, akan tetapi semangat dan tekad untuk melihat panorama Talaga Rano secara langsung tidak menyurutkan semangat kami untuk terus melangkah. Hari ini memang DP hari-hari spesial karena tahu orang mau berjalan itu, jadi dia kasih turun cuaca yang baik sampai di tempat tujuan. Oke, sudah 1 jam lebih perjalanan, tapi 1 jam lebih lah, hampir 2 jam. Sekarang 16.40, kita belum sampai juga di Talaga ya. Padahal aku nih udah biasa naik gunung, tapi kalau kesini tetap aja ngos-ngosan karena medan sama treknya ini sangat ya, sangat menantang lah. Antara potong kayu ini antara Ini pos 2 masih yang ketiga. Kedua antara bikin. 3. Elik udah ikut tuh. Mana Elik? Oh iya. Tadi di sebelah sepatu sana. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba juga di pos 3. Jadi sekarang kita sudah Di pondok ketiga. pondok ketiga. Masih berapa pondok lagi, Bang? Satu Pondok lagi. pondok langsung menuju ke air. Ke Talaga. Memang dia punya medan nih. Tinggi juga ya, Bu. Ya ini ke sana. Ini rata nih. Kalau lihat sini. Maksudnya ada di gunung tapi sama yang. So di pondok keempat baru terus kita dapat gunung. Iya. Pondok keempat sudah tidak ada yang tanjakan lagi. Sudah landai. Semangat yang belakang, mari. Mari. Diri, ampun perjuanganmu nanti. Apa? Gimana, Mas? Mantap. Tetap mantap. Fit. Menangis. Daya. Masih host seneng. Tetap kering. Oke guys, jadi kurang lebih sudah 2 jam kita jalan ya. Tapi belum sampai juga di Talaga Rano. Oke, lanjut ke pos selanjutnya. Oke guys, jadi treknya udah mulai landai ya. Dan tadinya sangat tinggi gini, sekarang udah landai. Aku udah bingung mau ngomong apa ya, karena memang stamina-nya udah habis, udah ngos-ngosan dan sebenarnya juga aku maksain buat video nih, padahal udah nggak mampu, cuma aku paksain aja karena sementara treknya lagi landai ya, buat video aja ya. Oke, lihat tuh di belakang masih ada ibu-ibu. Ibu-ibu juga sangat semangat ya. Di depan juga masih ada ibu juga. Oke, lanjut terus, gaspol. Salah guys, aku pikir udah landai semua, padahal masih tanjakan ya. Tanjaknya masih cukup ekstrim. Gimana Mbak perasaannya? Ya, Lumayan ngos-ngosan. Guys, jadi ini namanya Gunung Tobat. Gunung Tobat yang kedua. Tadi Gunung Tobat yang pertama, sekarang ini Gunung Tobat yang kedua nih. Jadi aku pikir udah landai ya, udah landai, ternyata dugaanku salah. Justru lebih ekstrim dari yang tadi. Tadi Gunung Tobat 1, ini Gunung Tobat 2. Kayaknya tadi masih mendingan deh, ini lebih. Yang di muka sana ibu-ibu nah itu. Lihat, wow, ibu-ibu tangguh. Jadi guys, kita sudah sampai di pondok
sangat lelah, sangat menguras energi. Setelah melewati trek yang begitu menanjak yang menguras stamina, akhirnya kami tiba juga di pos 4. Jadi dari sini kelihatan Pulau Batang 2. Iya. Pos 3. Pos 3 ya. Jadi kita istirahat dulu di pos 3. Pos 3 kah pos apa nom? Pos 5. Hah? Iya pos 4 karena satu kan Iya. 4 ya. Jadi sekarang pos 4. Sudah dekat nih om? Pos 5 terakhir. Sudah dekat. Sudah dekat. Titik terang. Bagaimana mas perasaannya? Aman? Luar biasa. Oke guys, jadi aku sekarang ketinggalan ya sama yang di depan, makanya aku lagi tunggu yang di belakang datang. Jadi aku ketinggalan, aku nggak bisa ngejar yang di depan, jadi aku tunggu komplotan ya, rombongan yang di belakang datang. Cuma dari tadi mereka belum datang karena aku nggak bawa senter ya, ini cuma senter HP, makanya aku tunggu mereka di sini. Karena ini ada jalan bersambung di belakang, makanya aku takut salah jalan, jadi aku tunggu yang di belakangnya. Sini suasana lagi hujan, tapi aku maksa buat ngeluarin kamera. Oke guys, semoga aman-aman aja. Oke, jadi kita sudah sampai di pos 5. Sini ada jualan. Suasana hujan dan hari sudah mulai gelap. Aku lupa membawa penerangan. Di beberapa trek terdapat jalan bercabang, membuatku hampir tersesat. Setelah menunggu lama, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, kami tiba di pos selanjutnya. Soto pak. Rada Semuanya lapar, lapar. Untung di sini ada mie soto. Jadi ini sangat membantu ya, membantu kita semua yang sudah encok stamina habis. Ibu jangan banyak airnya. Gimana mas? Aman? Keren lah. Mau mie soto, Mie soto. Tara di sponsor berarti. Om tas merah. Oke guys, jadi sekarang jam 12 malam. Jam 12 malam baru kita baru sampai di Talaga Rano ya. Setelah perjalanan dari siang sekitar jam berapa tuh? 4 ya? Jam 3. Ini kanan ke kiri. Tadi itu belum masuk ya, ini baru kita masuk ke pos. Oke, sudah tiba di Talaga. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba juga di Talaga Rano. Wih, keren. Nah.
sabarilah si bogika harta guraci salaka tanah kuli di forjudo anioman lalu waya sisolani Dinginnya malam seakan membuatku lupa akan rasa lelah sepanjang perjalanan. Sejuknya udara pagi menyambut kami dengan begitu ramahnya. Suara air, hutan, kicauan burung menjadi satu. Mereka seolah datang untuk menghibur kami yang sedang kelelahan semalam. Acar gini malamnya. Acar betul. Acar gini. Ngap nama siapa deh? Kirli, ngana? Asia. Siapa? Asia. Rahasia. Sekolah mana? Sampai. Simpe mana? Mana? Sema mana? Manado. Berarti harus balik Manado nih. Kapan balik Manado? Tahun Seberapa kali sampai sini? dari SMP kelas 2 di sini. Sudah biasa di sini. Di Telaga sudah pernah berapa kali sampai di Telaga? Baru sekali ini. Satu kali. Kalau mana rasanya? 2 kali. 2 kali. Wah, ya terbang kan. Acar juga bila acar dah. Mau coba gini. Ayo coba. Oke guys, jadi sekarang sudah pukul 7:24 dan kita sudah tiba di Telaga Rano sejak tadi malam ya, sekitar pukul jam 2 malam. Di malam kita nginap di situ. Ini di tengah hutan. Ini telaganya, bagian belakangnya, depannya di situ. Jadi sini sangat dingin ya, cuacanya dingin sekali. Dan semalam aku juga nggak bisa tidur karena terlalu dingin. Dan ini sangat keren lah. Oke, di tengah hutan guys. Jadi guys, buat kalian yang ingin datang ke Telaga Rano ya, aku sarankan kalian untuk menyiapkan stamina yang ekstra. Karena bedanya itu seperti yang kalian pikirkan ya. Medan di sini itu sangat, pokoknya aku nggak bisa bilang, nanti kalian yang tahu lah medan di sini kayak gimana. Aku hampir nyerah di tengah jalan karena saking medannya sangat gimana, sangat menantang lah bagi kalian yang suka tantangan ya. Dan aku sarankan bawa sleeping bag, sweater, jaket, selimut, pokoknya bawalah agar enggak kedinginan saat malam hari. Karena cuaca di sini tuh sangat dingin sekali ya. Dan bawa makanan yang banyak. Itu sih saran saya.
karena di sini memang untuk sampai ke sini itu nggak semudah yang kalian pikirkan ya. Medannya memang cukup menantang. Aku nggak bisa jelasin loh kata-kata karena nantilah kalian yang coba sendiri. Biar kalian juga rasakan gimana sampai di sini ya. Itu kayak gimana perjalanannya. Dan aktivitas pagi ini mungkin kita hanya minum kopi, duduk dan bersosialisasi, bercerita, berkomunikasi dengan masyarakat di sini ya, karena masyarakat di sini sangat antusias terhadap kedatangan kami. Mereka sangat ramah, baik, pokoknya luar biasa lah. Oke, jadi kita minum kopi dulu ya. Kopi ini sangat estetik. Apa nih? Kopi di bambu ya, ini di bulu. Itu tuh baru beli tadi. Beli di mana? Indomaret. Gelasnya dibeli di Indomaret. Ini bukan sponsor. Sini tuh. Minum dah. Ya tuh jamu sabar. Rasanya nambah. Nih, nambah lagi. Nonton foto. Dekat tuh daripada ini. Tower di atas. Jadi kita sekarang sudah berada di tengah Talaga Rano. Lihat, kita mau ke pulau itu. Jaraknya mungkin 15 menit lah dari sini. Karena cukup jauh juga sih. Jadi nggak masalah, biar semalam kita perjalanannya memakan waktu yang lama, tapi ketika sampai di sini semuanya terbayar dengan pemandangan alam yang sangat indah. Terbayar. Terlalu apa ini? Terlalu sedih. Dia Yang ada putus cinta kemarin langsung move on. Iya, mau sesaat. Pulang rumah tuh, pulang rumah. Jadi itu apa ya? Itu namanya? Asap vulkanik ya? Itu belerang. Guys, jadi ini air panas dari belerang. Ini air panas. Oh, balik panas sekali. Itu belerang. Guys, kita sekarang lagi di tengah Talaga Rano ya. Di tengah-tengah. Sabar, diriku foto kan cuma 2 vlog. Hah? Bye-bye? Jangan dah. Jangan sudah. Orang saja tuh. Dan cowok. Iya, saya. Yang di muka. Boleh. Oka atau selfie sudah dari. Jadi sini sangat memacu adrenalin. Karena di belakang itu ada asap belerang. Dan di depan situ ada pulau. Dan di sini nih, di sini banyak ular yang bisa dibilang banyak. Ular berenang di sayur, ular banyak juga. Jadi kita harus segera balik. Oke, kloter berikutnya datang lagi. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Pulau Talaga Rano. Ini dia punya pulau. Oke. Belum kita putar. Oke. 2, 3. Jadi pemandangan di sini sangat tenang dan indah, walaupun perjalanan kami kemarin sangat melelahkan, tapi terbayar semua di sini. Oke. Worth it. Buat kalian yang belum datang, silahkan kunjungi Talaga Rano karena penduduknya ramah dan sangat antusias terhadap kedatangan turis lokal maupun Oh iya, mancanegara. orang tadi bisa turun, Medek.
Talaga Rano adalah surga tersembunyi. Aroma rempah dan hasil bumi masih bisa kau temui. Tak hanya pemandangan alam yang indah, akan tetapi keramahan masyarakat di sini menjadi pemanis tersendiri. Dari sini aku belajar banyak hal, mulai dari gotong royong hingga nilai toleransi. Aku kembali teringat akan wejangan Gus Dur yang berbunyi, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Ino fo makatininga, dokka gosora se walawa, om doro yamamote, fo magagoru se madudara. Marilah kita bersatu hati, bagaikan pala dan fulinya. Masak bersama, gugur pun bersama, yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Syukur dofu-dofu, sekian dan terima kasih.